Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar. Yaitu saya akan membahas pengertian tentang kongruen. Nah, pengertian dari kongruen itu merupakan dua buah bangun datar yang dimana kedua bangunnya itu sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Jadi kita harus mengingat nih bahwa kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama, sudutnya juga sama. Itu kongruen. Nah, di sini tuh ada contoh. Nomor 1 itu dua bangun datar yang kongruen nih. Nah, katanya ini dua bangun datar yang kongruen. Ada KLMN, ada PQRS nih. Ini bangun datarnya ada dua ya. Kita akan buktikan bahwa bangun datar ini sama. Nah, di sini itu kalau misalnya dia itu panjangnya sama, notasinya itu seperti ini nih. Ini notasi nih. Nah, ini sama nih, bentuknya sama ini sama. Dan ini juga sama. Jadi bisa dikatakan mereka itu ukurannya sama. Kita buktikan. Panjang KL sama dengan PQ. Panjang LM sama dengan QR. Panjang MN itu sama dengan panjang RS. Dan panjang NK itu sama dengan SP. Maka dapat kita simpulkan bahwa dua bangun datar ini yang di bawah ini, bangun datar KLMN dan juga bangun datar PQRS itu sama atau kongruen. Nah, ini yang kedua, dua bangun segitiga yang kongruen. Nah, secara geometris itu dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Nah, dari segitiga ini memiliki sifat dari kedua bangun segitiga kongruen tersebut antara lain yakni yang pertama itu pasangan sisi yang bersesuaian merupakan sama panjang. Ya, tetap ya, kayak tadi itu kalau kongruen itu ya panjangnya sama, sudutnya sama, bentuknya juga harus sama. Nah, yang kedua ini sudut yang bersesuaian merupakan sama besar. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, yang A ini tiga sisi yang bersesuaian sama besar nih. Segitiga itu memiliki tiga sisi ya. Nah, ini tuh ada segitiga ABC dan ada segitiga PQR. Kita akan membuktikan nih. Langkah pertama itu kita lihat notasinya nih. Ini sama. Gak kelihatan. Nah, ini sama dengan ini. Ini notasinya tuh ada yang titik ini sama. Ini juga sama. Maka dapat kita buktikan nih, AB itu sama dengan PQ, BC itu sama dengan QR, dan CA itu sama dengan RP. Nah, yang pertama itu kongruen ya. Lalu yang B, sudut dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Jadi sisi, sudut, sisi. Kita buktikan nih. AB itu sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CA sama dengan RP. Nah, di sini tuh ada tambahan juga. Sudut tuh kayak gini nih tulisnya. Sudut B itu sama dengan sudut Q. Nah, seperti itu. Jadi kita udah buktikan tadi sisi sama, sudut sama. Maka dia disebut bangun datar yang kongruen. Dan yang terakhir nih, satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut, sisi, sudut. Kalau yang tadi itu sisi, sudut, sisi ya. Kalau yang sekarang itu sudut, sisi, sudut. Sudut dulu nih, kita tentukan sudut dulu. Sudut A itu sama dengan sudut P. Kita tulis sudut A sama dengan sudut P. Lalu kita tentukan sisi ini sekarang. Nah, gini, sudut sisi AB itu sama dengan sisi PQ nih. AB, PQ. Nah, satu lagi, kita tentukan sudut lagi. Sudut C itu sama dengan sudut R. Nih, ini C, ini R. Seperti itu. Nah, maka
Dua bangun yang sama persis memang disebut sebagai kongruen, namun secara formal, dalam konteks bangun datar, jika terdapat dua buah bangun datar bisa disebut kongruen apabila dapat memiliki atau memenuhi dua syarat, yakni yang pertama itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian yang sama nih. Kayak sudut-sudut yang bersesuaian tuh deh. Ini dan ini, ya. Bukan berarti ini bisa dipasangkan dengan ini, tidak boleh. Jadi harus sudut yang bersesuaian. Lalu yang kedua itu ada sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nih, AB dengan PQ. Tidak boleh ya kalau misalnya kita tulis kayak gini. AB itu sama dengan QR, tidak boleh, itu tidak sama. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kira-kira sudut AB ini sama dengan sudut PQ, seperti itu. Nah, baru mereka itu dapat disebut kongruen karena memiliki sudut dan sisi yang sama panjang. Nah, di sini ada perbedaan kesebangunan dan kekongruenan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya tentang kesebangunan. Nah, hal yang mendasar yang membedakan kongruen dan kesebangunan yaitu bangun datar atau bangun dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Kongruen itu sisinya harus sama panjang. Sementara jika bangun dikatakan sebangun apabila perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Nah, ini perbedaan dari kongruen dan sebangun. Kongruen itu sisinya itu harus sama panjang, harus sama. Kalau misalnya 2 cm yang bangun datar yang satunya juga 2 cm. Nah, kalau misalnya di kesebangunan itu tidak sama, tapi harus memiliki perbandingan sisi yang bersesuaian atau sama besar gitu, perbandingannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seluruh bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Seperti itu ya. Namun jika sebangun itu belum tentu kongruen. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.